Pada dasarnya, masing-masing individu mempunyai bakat yang berbeda-beda. Belajar ataupun bekerja pada bidang yang diminati, terlebih lagi didukung dengan bakat serta talenta yang sesuai, akan membawa gairah dan memberi kenikmatan dalam mempelajari atau menjalaninya. Sayangnya, seringkali remaja memilih suatu jurusan atau bidang studi karena terbawa dan ikut teman-temannya, atau memilih bidang yang lebih populer tanpa sempat mencerna terlebih dahulu dan memahami bidang yang akan dipelajari. Menjadi apa setelah selesai sekolah, ataupun lebih jauh lagi mengenai bidang pekerjaan seperti apa yang bisa digeluti sesuai dengan latar belakang pendidikannya tersebut. Mengembangkan minat dan bakat bertujuan agar seseorang belajar atau di kemudian hari bisa bekerja di bidang yang diminatinya dan sesuai minat dan bakat yang dimilikinya, sehingga mereka bisa mengembangkan kapabilitas untuk belajar serta bekerja secara optimal dengan penuh antusias. Bakat adalah bawaan, given from God, dan bakat adalah sesuatu yang dilatih. Sebelum memahami beberapa definisi dan pendekatan bakat yang juga diungkapkan oleh beberapa ahli, ada baiknya kita yakini satu hal, yakni yakin dan percaya bahwa setiap insan di muka bumi ini telah memiliki anugerah bakat berupa anugerah dari Sang Maha Kuasa. Beberapa istilah kerap dipakai ketika berbicara bakat secara spesifik, antara lain aptitude, talent atau talenta, intelijensi atau kecerdasan, dan sebagainya. Pada dasarnya, istilah-istilah tersebut membawa makna bakat yang berkembang sesuai kebutuhan dan kepentingan, namun sama-sama mengandung unsur bakat, bawaan, dan latihan. Misalnya yang dikemukakan Renzulli, bakat merupakan gabungan dari 3 unsur esensial yang sama pentingnya dalam menentukan keberbakatan seseorang, yakni kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab. Jadi, apabila seseorang terlahir dengan suatu bakat khusus, jika dididik dan dilatih, bakat tersebut dapat berkembang dan dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya, jika dibiarkan saja tanpa pengarahan dan penguatan, bakat itu akan mati dan tak berguna. Bakat sangat kecil sekali kemungkinannya untuk berubah. Bakat itu adalah relatif, tetap sepanjang waktu tertentu. Karena bakat itu relatif stabil, maka bakat-bakat itu dapat digunakan untuk membantu keberhasilan dalam bidang kependidikan dan karir. Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa bakat mengungkap potensi untuk mempelajari suatu aktivitas tertentu. Bakat relatif berbeda, bakat relatif konstan. Nah, di dalam video ini akan dijelaskan yang pertama, apa itu pengertian bakat, yang kedua, apa saja jenis-jenis bakat, yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat pada anak, dan yang keempat, apa saja usaha guru untuk mengenali dan mengembangkan bakat pada anak. Pengertian bakat menurut para ahli. Ada beberapa definisi bakat yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya adalah yang pertama, pengertian bakat menurut Bingham. Ia menjelaskan bakat adalah suatu kondisi atau serangkaian karakteristik atau kemampuan seseorang yang dengan suatu latihan khusus memungkinkannya mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus. Misalnya kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, dan lain sebagainya. Yang kedua, pengertian bakat menurut Munandir. Munandir mengatakan bahwa bakat merupakan kemampuan yang dibawa sejak lahir, dengan kata lain bersifat keturunan. Pandangan ini sering kita dengar secara umum, sebagaimana para ahli dan orang awam. Yang ketiga, Guilford. Guilford mengemukakan bahwa bakat mencakup 3 dimensi psikologis, yaitu dimensi preseptual, dimensi psikomotor, dan dimensi intelektual. Yang pertama, dimensi preseptual. Dimensi preseptual meliputi kemampuan dalam mengadakan persepsi, yaitu faktor-faktor yang antara lain berupa kepekaan indera, perhatian, orientasi ruang, orientasi waktu, luasnya daerah persepsi,
kecepatan resepsi, dan lain sebagainya. Yang kedua, dimensi psikomotor. Dimensi psikomotor mencakup 6 faktor, yaitu faktor kekuatan, faktor impuls, faktor kecepatan gerak, faktor ketelitian, faktor koordinasi, dan faktor keluasan atau flexibility. Yang ketiga, dimensi intelektual. Dari ketiga dimensi inilah yang mempunyai implikasi yang sangat luas. Dimensi ini meliputi 4 faktor, yaitu yang pertama faktor ingatan. Faktor ingatan ini mencakup faktor ingatan mengenai substansi, faktor ingatan mengenai relasi, faktor ingatan mengenai sistem. Yang kedua, faktor pengenalan. Faktor pengenalan ini mencakup pengenalan terhadap keseluruhan informasi, golongan atau kelas, hubungan-hubungan, bentuk atau struktur, dan kesimpulan. Yang ketiga ada faktor evaluatif. Faktor evaluatif ini mencakup evaluasi mengenai identitas, relasi-relasi, sistem, dan evaluasi terhadap penting tidaknya problem atau kepekaan terhadap problem yang dihadapi. Yang keempat, faktor berpikir divergen, yang meliputi faktor untuk menghasilkan unit-unit, faktor untuk pengalihan kelas-kelas secara spontan, faktor kelancaran dalam menghasilkan hubungan-hubungan, faktor untuk menghasilkan sistem, faktor untuk transformasi divergen, faktor untuk menyusun bagian-bagian menjadi garis besar atau kerangka. Selanjutnya, pengertian bakat secara umum. Bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan dengan orang lain, namun hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki oleh seseorang sebagai bawaan sejak lahir yang dengan latihan-latihan tertentu akan memperoleh berbagai macam pengetahuan dan keterampilan secara khusus. Contohnya, seseorang yang berbakat melukis akan lebih cepat mengerjakan pekerjaan lukisannya lebih cepat dibandingkan seseorang yang kurang berbakat. Selanjutnya masuk kepada jenis-jenis bakat. Yang pertama, bakat umum. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya, setiap orang memilikinya. Yang kedua, bakat khusus. Bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus. Artinya, tidak semua orang memiliki bakat tersebut. Misalnya, bakat seni, pemimpin, penceramah, dan olahraga. Selain itu, bakat khusus yang lain yaitu yang pertama, bakat verbal. Bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dengan bentuk kata-kata. Yang kedua, bakat numerikal. Bakat numerikal ini merupakan bakat tentang konsep-konsep dalam bentuk angka. Yang ketiga, bakat skolastik. Bakat skolastik ini merupakan kombinasi kata-kata atau logika dan angka-angka, kemampuan dalam penalaran, mengurutkan, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, mencari keteraturan konseptual atau pola numerik. Pandangan hidupnya umumnya bersifat rasional. Ini merupakan kecerdasan para ilmuwan, akuntan, dan pemrograman komputer. Yang keempat, bakat abstrak. Bakat yang bukan kata maupun angka, tetapi berbentuk pola, rancangan, diagram, ukuran-ukuran, bentuk-bentuk, dan posisi-posisinya. Yang kelima, bakat mekanik, yaitu bakat tentang prinsip-prinsip umum ilmu pengetahuan alam, tata kerja mesin, perkakas, dan alat-alat lainnya. Yang keenam, bakat relasi ruang atau spasial. Bakat untuk mengamati, menceritakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Mempunyai kepekaan yang tajam terhadap detail visual dan dapat menggambarkan sesuatu dengan begitu hidup, melukis atau membuat sketsa ide secara jelas, serta dengan mudah menyesuaikan orientasi dalam ruang 3 dimensi. Ini merupakan kecerdasan para arsitek, fotografer, artis, pilot, dan insinyur mesin. Yang ketujuh, bakat kecepatan ketelitian clerical. Bakat ini merupakan bakat tentang tugas tulis-menulis, ramu-meramu untuk laboratorium, kantor, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, bakat bahasa atau linguistik. Bakat tentang penalaran analisis bahasa atau ahli sastra. Misalnya untuk jurnalistik, stenografi, penyiaran, editing, hukum, pramuniaga, dan lain sebagainya. Berikutnya,
faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat. Bakat biasanya merupakan kemampuan inteligensi seseorang. Sejauh ini masih terdapat kontroversi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bakat umum seseorang. Apakah karena faktor bawaan atau genetik, ataupun faktor lingkungan. Arthur Jensen memunculkan perdebatan atas pendapatnya bahwa inteligensi merupakan warisan genetik, sedangkan lingkungan dan budaya hanya berperan kecil dalam perkembangan inteligensi tersebut. Menurutnya, terdapat perbedaan inteligensi yang signifikan pada kelas sosial, ras, dan bangsa yang berbeda. Pendapatnya ini memunculkan pro dan kontra, dan ia pun dicap sebagai orang yang rasis. Saat ini, para peneliti menyatakan bahwa faktor lingkungan juga berperan besar dalam menentukan tingkat inteligensi seseorang. Plomin berpendapat bahwa inteligensi ditemukan oleh 50% genetik atau 50% lingkungan. Hal ini berarti bahwa keadaan lingkungan dapat mempengaruhi tingkat inteligensi seseorang, yang menentukan peningkatan prestasi sekolah dan perolehan keterampilan yang diperlukan untuk bekerja. Namun demikian, pengaruh lingkungan sangatlah rumit. Tidak ada jaminan bahwa anak dengan berbagai kehidupan seperti kemudahan sarana, prasarana yang lengkap, dan bimbingan belajar yang baik akan sukses nantinya. Mereka seringkali menanggapinya sebagai hal yang wajar, sehingga mereka tidak dapat berusaha untuk mengembangkan motivasinya demi mencapai sesuatu. Bakat khusus dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi yang pertama minat, lalu motif berprestasi, keberanian mengambil resiko, keuletan dalam menghadapi tantangan, daya juang dalam menghadapi kesulitan yang timbul. Sedangkan faktor eksternal meliputi diantaranya yang pertama kesempatan yang maksimal untuk mengembangkan diri, sarana dan prasarana, dukungan dan dorongan orang tua atau keluarga, lingkungan tempat tinggal, dan pola asuh orang tua. Selanjutnya masuk kepada usaha guru untuk mengenali dan mengembangkan bakat. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bakat, diantaranya yang pertama menciptakan lingkungan yang merangsang kreativitas, mengembangkan rasa ingin tahu peserta didik dengan mengenalkannya pada berbagai hal atau kegiatan, misalnya dengan melakukan eksperimen sederhana, membuat kreasi, atau mengunjungi museum. Yang kedua, melibatkan peserta didik dalam kegiatan curah ide atau brainstorming. Meminta peserta didik untuk melontarkan beragam ide dalam kelompok dan kemudian membahas ide-ide yang dilontarkan. Semakin banyak ide yang dihasilkan, semakin besar pula kemungkinan munculnya ide-ide yang unik. Yang ketiga, memberi kesempatan untuk bereksplorasi dan mencoba. Memberikan peserta didik kebebasan untuk melakukan eksplorasi, menemukan hal-hal baru, dan sesekali membuat kesalahan sehingga ia dapat belajar menelaah berbagai sudut pandang untuk memecahkan persoalan. Yang keempat, memunculkan motivasi internal. Menghargai setiap ide maupun karya yang dihasilkan peserta didik secara proporsional. Menghindari memberi kritik yang dapat menimbulkan kekecewaan pada peserta didik. Menghindari juga memberi pujian secara berlebihan. Hendaknya kita tidak terlalu menghadapkan peserta didik pada situasi yang kompetitif. Yang kelima yaitu mengembangkan cara berpikir yang fleksibel dan playful. Melatih peserta didik untuk menelaah berbagai sudut pandang dalam menghadapi persoalan. Yang keenam, mengenalkan peserta didik dengan orang-orang yang kreatif. Mengenalkan peserta didik pada seseorang yang punya suatu karya dan didiskusikan mengenai kemampuannya. Pendidik juga dapat merancang suatu kegiatan di sekolah, misalnya dengan mengundang ahli dalam bidang tertentu untuk berbagai pengalaman.
Untuk mengembangkan bakat dan minat peserta didik, diperlukan beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama stimulasi. Faktor stimulan bakat dan minat bisa internal ataupun eksternal. Stimulan yang utama ialah kesadaran akan potensi diri, belajar dan terus belajar, konsentrasi dan fokus dengan kemampuan atau kelebihan diri kita. Jangan selalu melihat kepada kelemahan, karena waktu kita akan terbuang, sehingga bakat pun ikut terpendam dan minat jadi berkurang. Yang kedua, berusaha untuk kreatif. Berusaha kreatif dengan mencari inspirasi dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Kreativitas akan menuntun jalan kita menuju pengenalan dan pemahaman bakat, menumbuh kembangkan minat, serta kita dapat mengembangkannya agar bermanfaat untuk hidup kita. Yang ketiga, peliharalah kejujuran dan ketulusan. Kita harus jujur mengakui bakat yang kita miliki, sekalipun itu tidak begitu kita minati. Ketulusan menyukuri bakat dapat menumbuhkan minat, meskipun perlu proses dan waktu. Bakat alami itu akan tetap ada, bisa dikembangkan dan dimanfaatkan dengan meningkatkan kekuatan minat. Misalnya, kita semua bisa menulis. Bakat yang bisa menghasilkan tulisan yang lebih baik daripada orang lain. Ketika bakat itu disertai dengan minat yang kuat, maka bakat itu akan berkembang lebih pesat dan berkualitas. Bakat itu mengundang kerinduan untuk melakukannya kembali, seperti energi yang mensuplai kebutuhan. Selain dari paparan saya tadi, ada hal yang tidak bisa dipisahkan dalam mengoptimalkan bakat, yaitu otak. Ada tingkatan otak, yaitu otak reptil, otak mamalia, dan otak neokorteks. Otak reptil berfungsi sebagai pusat kendali, sistem saraf otonomi, dan untuk mengatur fungsi utama tubuh, seperti pernapasan dan denyut jantung. Selain itu, otak reptil berfungsi mengatur reaksi seseorang terhadap bahaya atau ancaman dengan cara lari atau melawan. Dari otak reptil berkembang menjadi otak mamalia. Otak ini berperan dalam mengatur kebutuhan strata sosial, rasa memiliki atau memberikan emosi pada suatu kejadian, mengendalikan sistem kekebalan tubuh, hormon, dan memori jangka panjang. Jika dihubungkan dengan memori jangka panjang, maka otak ini sangat berpengaruh dalam pembelajaran. Dalam otak mamalia, terdapat sistem limbik yang berfungsi sebagai saklar yang menentukan otak mana yang lebih aktif, apakah otak reptil atau otak neokorteks. Jika otak reptil yang lebih aktif, maka seseorang akan cenderung bersifat marah, takut, tegang, dan stres. Jika otak neokorteks yang lebih aktif, maka seseorang cenderung bahagia, tenang, dan rileks. Otak neokorteks memiliki fungsi untuk mengendalikan penglihatan, pendengaran, kreasi, berpikir, berbicara, dan semua hal yang berkaitan dengan kemampuan yang lebih tinggi atau inteligensi, mengendalikan nafsu dan emosi. Otak neokorteks menutupi otak reptil dan otak mamalia. Otak reptil disebut juga dengan otak yang berpikir. Struktur otak berhubungan dengan keberbakatan. Keberbakatan adalah kemampuan individu yang perlu dikembangkan dan diperhatikan yang terkait dengan struktur otak. Secara genetik, struktur otak sudah terbentuk sejak lahir, tetapi berfungsinya otak ditentukan oleh cara seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Nah, disinilah bakat bisa dikembangkan dalam pembelajaran. Jadi, guru harus memperhatikan dan peduli pada peserta didiknya, yang sejatinya memiliki bakat masing-masing. Anak yang berbakat akan terlihat lebih menonjol, dan anak tersebut cenderung lebih kreatif. Keberbakatan anak dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya yang paling menonjol adalah gen dan lingkungan. Gen mempengaruhi sebanyak 60% dan sisanya adalah lingkungan. Anak dapat mengoptimalkan bakat yang dimilikinya jika berada dalam lingkungan yang tepat atau mendukung. Ada gen, tapi lingkungan tidak mendukung, tidak akan bisa. Dan pada hakikatnya semua anak itu berbakat. Hanya saja bakatnya berbeda-beda.
Untuk itu, tugas guru sekarang adalah bagaimana caranya menciptakan kondisi atau lingkungan belajar yang dapat mendukung siswa dalam mengoptimalkan bakat. Salah satu caranya adalah dengan cara memahami bagian-bagian otak, serta aktivitasnya, karena berkaitan dengan keberbakatan para siswa. Sehingga nantinya, guru dapat membuat rencana-rencana pembelajaran yang dapat mengembangkan, mengaktifkan, dan mengoptimalkan bakat siswa. Kesimpulannya, dari video saya tadi, dapat disimpulkan bahwa bakat adalah kemampuan dasar seseorang untuk belajar dalam tempo yang relatif pendek dibandingkan dengan orang lain. Namun, hasilnya justru lebih baik. Bakat merupakan potensi yang dimiliki seseorang sebagai bawaan sejak lahir yang dengan latihan-latihan tertentu akan memperoleh berbagai macam pengetahuan dan keterampilan khusus. Yang kedua, jenis-jenis bakat. Jenis-jenis bakat itu dibagi menjadi yang pertama, bakat umum. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum, artinya setiap orang memilikinya. Yang kedua, bakat khusus. Bakat khusus merupakan kemampuan yang berupa potensi khusus, artinya tidak semua orang memiliki. Misalnya, bakat seni, pemimpin, penceramah, dan olahraga. Yang ketiga, bakat umum biasanya merupakan kemampuan inteligensi seseorang. Sejauh ini masih terdapat kontroversi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bakat umum seseorang. Apakah karena faktor bawaan atau genetik ataupun karena faktor lingkungan. Selanjutnya, bakat khusus dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini meliputi minat, motivasi berprestasi, keberanian mengambil resiko, keuletan dalam menghadapi tantangan, daya juang dalam mengatasi kesulitan yang timbul. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi kesempatan yang maksimal untuk mengembangkan diri, sarana dan prasarana, dukungan dan dorongan orang tua atau keluarga, lingkungan tempat tinggal, serta pola asuh orang tua.